Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya dalam video. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sudah selesai liburan kita, walaupun kita berlibur di rumah, tapi tetap kita rehat sejenak dari kegiatan belajar mengajar. Sekarang kita sudah mulai kembali untuk BDR atau belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya, walaupun di rumah, tetap kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, walaupun tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang kita fokus untuk belajar kembali dan tetap semangat walaupun belajarnya juga di rumah dan belum bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru. Marilah kita mulai pembelajaran PAI hari ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai mempelajari pelajaran PHI bab 8 tentang sikap terpuji ya. Yang ada 3, yang pertama tentang amanah, yang kedua gemar membaca, dan yang ketiga pantang menyerah. Silakan disimak apa yang nanti Bu Hera jelaskan. Sekaligus kalian buka buku PAI-nya di bab 8 halaman 73. Ya. Mari kita mulai dengan sikap terpuji yaitu amanah. Amanah definisinya atau artinya adalah kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau yang dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah dan manusia. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika dilanggar atau dia tidak amanah, maka dia adalah seorang yang khianat. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang amanah, sehingga beliau dijuluki atau diberi gelar Al-Amin, ya, atau orang yang terpercaya atau orang yang dapat dipercaya, karena Rasulullah itu sangat amanah sekali. Ya, jadi pengertian amanah sebenarnya jika kita diberikan sesuatu kepercayaan, maka kita harus bertanggungjawabkan kepercayaan itu. Jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka kita adalah disebut seorang yang khianat. Nah, seorang khianat itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58, Bu Hera akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita diberi kepercayaan oleh seseorang untuk memberikan amanah, maka harus kita jalankan. Jangan kita tunda-tunda atau kita tidak berikan, karena itu suatu tanggung jawab yang harus kita jalankan. Sehingga kalau misalnya kita tidak amanah, maka kita disebut adalah orang yang khianat. Ya teman-teman ya, sehingga inilah perilaku yang terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita harus menirunya, yang sebagai menjadi orang muslim yang bertanggung jawab dan amanah. Selanjutnya, makna perilaku amanah. Amanah adalah perbuatan yang terpuji yang disebut akhlak mahmudah, perbuatan atau akhlak yang baik. Ya, sebagai seorang manusia kita wajib melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai manusia kita dijadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi sehingga kita mengemban suatu amanah. Yang pertama, amanah memelihara alam semesta beserta isinya. Ya, ketika kita sebagai khalifah atau sebagai penghuni bumi, kita wajib melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah, suatu ciptaan Allah seperti alam semesta beserta isinya seperti binatang, tumbuhan. Nah, amanah yang harus kita jalankan adalah memeliharanya, tidak merusaknya,
Kemudian kita memanfaatkan sebaik-baiknya alam semesta beserta isinya untuk kehidupan kita di dunia. Ya, itu amanah yang pertama, yaitu memelihara alam semesta beserta isinya yang telah diberikan oleh Allah untuk manusia sebagai pemimpin atau sebagai penduduk bumi. Yang kedua, amanah terhadap agama. Sebagai seorang muslim, ya, kita sudah diamanahi suatu agama Islam yang memang agama yang dibenarkan oleh Allah, yaitu kita harus memeliharanya dengan cara mengikuti perintah yang Allah berikan, kemudian menjauhi larangan yang Allah telah tetapkan. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi seorang muslim yang takwa, yang benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan mencontohkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana perilaku amanah, maka kita juga harus mengetahui hikmah ketika kita sudah berperilaku amanah. Ya, sifat amanah itu menjadi dasar pembentukan pribadi yang tenang dalam kehidupan sosial, sehingga membentuk masyarakat yang penuh ketentraman dan kedamaian. Jadi maksudnya ketika kita semua sudah mempunyai perilaku amanah, maka dengan sendirinya masyarakat kita juga akan semuanya mempunyai perilaku yang amanah. Sehingga Islam juga menekankan kepada umatnya untuk menjadi orang yang amanah dan meninggalkan sifat khianat dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Ya, teman-teman ya. Kemudian hikmah dari sifat amanah adalah yang pertama, akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Sehingga ketika kita mempunyai perilaku amanah, maka hati kita akan tenang dan tentram. Yang kedua, setiap kegiatan usaha dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah. Ketika kita sudah mempunyai perilaku amanah, kemudian kita mempunyai kegiatan usaha, ataupun ketika kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka Allah akan berkahi apa yang kita lakukan ketika kita sudah mempunyai perilaku yang amanah. Ya, sehingga usaha atau kegiatan yang kita jalankan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita mempelajari sikap terpuji yang kedua, yaitu gemar membaca. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkenal dengan ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf ya kalau sekarang ini bilangnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, disitulah Rasulullah diajarkan membaca oleh malaikat Jibril. Ya, sehingga di situ Allah menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam itu harus pintar, umat Islam itu harus belajar, umat Islam itu harus menuntut ilmu. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, orang-orang muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Salah satunya adalah membaca. Karena dengan membaca kita jadi banyak tahu, kita jadi bisa pintar, apalagi ketika kita banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali manfaat yang nantinya kita bisa dapatkan ketika kita sering membaca Al-Quran dan juga membaca buku-buku yang lainnya. Ya, selanjutnya manfaat gemar membaca. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akal yang sempurna, sehingga manusia bisa berpikir dengan baik dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, dengan membaca maka manusia akan menjadi sempurna keilmuannya, cara berpikirnya juga bisa menjadi baik, dan juga kita bisa banyak mengalami atau mengetahui suatu negara atau pengetahuan-pengetahuan yang lainnya yang memang bermanfaat buat kita. Ya, di sini manfaat membaca yang pertama, menambah ilmu pengetahuan, sehingga dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang kita tahu, maka kita akan mengangkat derajat kita kepada seorang yang menjadi manusia yang mulia. Ya, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini jelas bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang mulia yang diangkat derajatnya ketika kita menjadi pintar atau ketika kita menuntut ilmu dengan membaca juga. Ya, salah satu menuntut ilmu adalah membaca. Jadi, banyak-banyaklah membaca, terutama juga membaca Al-Qur'an. Yang kedua, manfaat gemar membaca adalah memperkuat daya tahan ingatan. Walaupun sudah usia lanjut, jika kita masih gemar membaca, maka ingatan kita akan tetap baik. Ya, maksudnya tidak jadi pikun. Kan biasanya kalau orang tua itu suka pikun ya, suka lupa. Tapi ketika kita banyak membaca, insya Allah pikun atau lupa ingatan itu tidak akan terjadi. Karena memori kita masih banyak menyimpan kosakata yang telah kita baca. Selanjutnya yang ketiga, memperluas wawasan. Ya, jika kita banyak membaca, terutama membaca ilmu-ilmu, bukan ilmu agama ya, maksudnya ilmu-ilmu sosial, ilmu budaya, teknologi, kita akan makin tahu atau makin banyak wawasan kita. Ya, apalagi kalau kita banyak membaca Al-Qur'an, membaca terjemahnya, maka kita juga akan tahu apa yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Dan di situ juga ada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah untuk umat Islam. Selanjutnya, berkeliling dunia tanpa biaya. Karena ketika kita membaca, maka kita banyak tahu keadaan atau nama-nama negara di dunia, sehingga kebudayaan dunia juga kita bisa tahu, sehingga dengan sendirinya atau secara tidak langsung kita bisa mengetahui suatu negara itu dengan membaca luasnya berapa, kebudayaannya bagaimana, mata uangnya apa, bahasanya apa, penduduknya berapa. Jadi sehingga seakan-akan kita mendatangi negara itu. Ya, yang terakhir, tahu keadaan zaman. Jadi ketika kita gemar membaca, maka kita tahu keadaan zaman sehingga tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujukan setan. Ya, misalnya kita bahwa sekarang ini zamannya teknologi, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara bisa berhubungan atau bisa menelpon dengan bertatap muka, ya, dengan cara video call, ya. Kalau dulu kan nggak bisa, sekarang kita walaupun saudara kita jauh, kita bisa berdialog atau bisa berbicara, tapi dengan melihat, ya, karena teknologinya sudah canggih, sehingga kita tahu, dengan membaca kita tahu keadaan zaman sekarang itu seperti apa. Ada video call, ada Skype, terus kita juga bisa menggunakan Zoom, sehingga walaupun kamu di rumah, Bu Hera di rumah atau di sekolah, kita bisa bertatap muka. Ya, itulah manfaat gemar membaca, sehingga kita diwajibkan oleh Allah untuk banyak membaca, sehingga umat Islam menjadi lebih pintar dari umat-umat yang lainnya. Yang terakhir, sikap terpujinya adalah pantang menyerah. Ya, semua manusia itu dalam menjalani kehidupan di dunia akan mengalami ujian dan cobaan dari Allah. Ya, dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, kadang ada manusia yang bersikap tenang dan bisa jadi menganggap hal yang ujian itu jadi menyenangkan, sehingga dia bisa melewati ujian itu dengan baik. Ada juga manusia yang ketika mendapat ujian dan cobaan itu, dia merasa sedih, terus berputus asa, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik karena sudah berputus asa. Ya, untuk orang mukmin atau orang beriman, memiliki sikap pantang menyerah itu wajib, karena ketika kita diberi ujian atau cobaan oleh Allah, kita nggak boleh berputus asa. Kita harus pantang menyerah dan harus menghadapi ujian dan cobaan itu dengan sebenar-benarnya dan dengan keimanan kita, sehingga itu semua bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ya, Rasulullah juga mengapresiasi orang beriman yang pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ini ada dalilnya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, yang artinya Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman karena semua urusannya baik. Hal ini tidak bisa diraih oleh seorang pun selain orang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya.
jika mendapat ujian atau cobaan, dia pun bersabar dan itu baik untuknya. Ya. Jadi orang beriman itu urusannya pasti baik. Walaupun kita sedang ditimpa kesusahan, sedang ditimpa ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah, maka sebagai seorang muslim kita harus bersabar dan pantang menyerah. Ya, jadi semuanya itu akhirnya akan baik untuk kita. Ya anak-anak ya, jadi ketika nanti kamu misalnya nih nggak bisa belum bisa pelajaran matematika, gak boleh berputus asa, tetap pantang menyerah dengan berusaha belajar atau bertanya kepada guru jika kamu tidak bisa, sehingga nanti akhirnya akan baik. Ya, kamu harus bersabar dalam belajar dan juga dalam bertanya jika tidak tahu. Ya, nanti akhirnya akan baik, akhirnya akan kamu bisa juga mempelajari matematika itu, ya, karena kamu bersabar. Oke, sehingga sekarang semuanya harus pantang menyerah dalam belajar. Apapun pelajarannya, kamu harus tetap pantang menyerah sehingga kamu bisa mempelajari semua pelajaran dengan mudah. Amin. Baik anak-anakku, yang terakhir adalah ciri orang yang pantang menyerah. Seorang pelajar tidak memiliki tekad yang tinggi dan sikap pantang menyerah untuk belajar, maka dia akan tergoda oleh hal-hal yang negatif. Misalnya, kalau dia tidak belajar atau dia tidak pantang menyerah dan berusaha, maka dia akan terjerumus dalam hal yang negatif. Misalnya, ketika ulangan, dia menyontek, terus ketika dia tidak mengerjakan PR, dia berbohong kepada gurunya, atau dia menyalin PR dari temennya, ya, atau karena takut nih dia berputus asa karena takut nggak ngerjain semuanya, itu tidak ngerjain PR karena nonton TV kemalaman atau banyak main game misalnya, kemudian besoknya ada PR, akhirnya dia belum ngerjain dan teman-temannya juga nggak mau memberikan contekan PR-nya karena kan semua harus berusaha sendiri, akhirnya dia berputus asa sehingga dia membolos sekolah. Ya, jangan sampai hal itu terjadi, atau dia jadi malas-malasan ke sekolahnya sehingga dia terlambat sekolah. Ya, nah di situ disebut sifat yang berputus asa. Karena orang beriman itu tidak boleh berputus asa, harus pantang menyerah. Sehingga nanti Allah akan menolong kita. Kalau kita tidak berputus asa, Allah akan menolong kita sehingga terakhirnya akan menjadi lebih baik. Ya, nah ciri-ciri orang yang pantang menyerah adalah yang pertama, rajin belajar dan bekerja. Kalau kalian sebagai siswa, sebagai murid, kalian harus rajin belajar. Ya, kalau Bu Hera sebagai guru juga belajar dan juga rajin bekerja. Yang kedua, tidak putus asa. Ketika kita mengalami ujian atau cobaan, nggak bisa pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Inggris, maka kita harus tetap pantang menyerah. Jangan putus asa, aku nggak bisa, udahlah biarin nilai aku jelek. Ya jangan, sebenarnya manusia itu pasti bisa, jika berusaha pasti bisa. Misalnya minta kasih tahu teman bagaimana cara mempelajari atau mengerjakan matematika. Ya jangan melihat hasilnya, tapi caranya, minta diajarin caranya, atau dengan orang tua kita atau dengan guru kita, bisa vkol boleh ya, jadi tidak berputus asa. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika orang yang pantang menyerah itu dia bisa menghargai pendapat orang lain. Ketika dia bingung, dikasih tahu sama orang lain, oh begini-begini, dia pasti menerimanya, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mendengar nasihat dan saran orang lain. Ya, ketika dia tidak bisa, dia diberi nasihat, ayo kamu harus semangat belajarnya, gitu misalnya. Ya, jadi dia menerima nasihat orang itu. Terus kemudian bersaing untuk hal-hal yang positif. Boleh bersaing dengan hal yang positif. Misalnya, kok teman aku bisa juara 1 ya? Kok teman aku bisa nilainya 9 semua ya? Aku harus bisa. Ya, itu namanya bersaing untuk hal-hal yang positif. Yang selanjutnya, selalu ingin maju. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, jadi dia tetap semangat untuk belajar bahwa hari ini harus lebih baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Misalnya hari ini aku ulangan dapat 8, esok aku harus dapat 10. Ya, jadi tetap semangat. Yang terakhir, memohon pertolongan dan doa kepada Allah. Jadi kalau kita sudah usaha, udah ikhtiar, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah.
ya. Dan juga ketika kita sudah berusaha pantang menyerah, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita semua. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Ya, anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa mencontoh sikap baik amanah atau yang dapat dipercaya. Yang kedua, gemar membaca, karena di sekolah juga sudah ada literasi ya, membaca. Terus kemudian yang terakhir adalah sikap terpuji pantang menyerah, sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, yang tetap semangat belajar walau di rumah, dan pantang menyerah sehingga menjadi muslim yang baik, ya, menjadi orang yang beriman yang baik, dan Allah juga akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, bab 8 sudah selesai. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum paham, silakan bertanya kepada Bu Hera. Marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.